mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Jalaluddin dari SD Islam Terpadu Al-Ibrahimi, Manyar, Gresik. Mengajar materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Pagi Bapak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, alhamdulillah. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu terjaga dari segala penyakit dan terhindar dari virus corona atau virus COVID-19. Amin ya Rabbal alamin. Anak-anak semuanya, sebelum kita mulai, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Ya Pak. Ya Pak. Ini sudah kelihatan ya? Belum Pak. Masih proses, Pak. Sudah kelihatan ya? Ya Pak. Anak-anakku semuanya, pada hari ini saya akan menyampaikan materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5. Namun sebelumnya, mari terlebih dahulu pertemuan pada hari ini kita mulai dengan bacaan doa. Saya minta kepada Kak Dian untuk memimpin bacaan doa. Silakan Kak Dian. Baik Pak. Mari teman-teman kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Mbak Dian. Semoga dengan dibacakan doa tadi, anak-anak semuanya, pembelajaran yang kita laksanakan pada hari ini berjalan lancar. Amin. Amin. Dan ilmu yang kita dapatkan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, selanjutnya kita menyanyikan lagu wajib nasional. Judulnya Bagimu Negeri Ciptaanku Sendiri. Anak-anak bisa berdiri semuanya ya. Ya Pak. Ini sekalian saya putarkan lagu. Sikap tegap. Terima kasih anak-anak. Sekarang boleh duduk kembali. Anak-anakku semuanya, pada pertemuan kemarin Pak Siap menjelaskan mengenai materi mengenai sifat Asmaul Husna. Kira-kira anak-anak masih ingat tidak? Masih Pak. Nama 4
4 Asmaul Husna yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Sekarang saya coba Halis, bagaimana tidak Halis? Sebutkan satu nama Asmaul Husna yang kita pelajari pada pertemuan kemarin. Lupa Bapak. Oh lupa. Ya kemarin Halis sakit ya. Sekarang Siti Kamiliatun. Al-Hayyu, Pak. Al-Hayyu pinter. Sekarang Dian, apalagi Dian, kurang 3 Dian. Al-Mumi, Pak. Pinter. Selanjutnya Ainya. Al-Mumi, Al-Ahad, Pak. Al-Ahad. Selanjutnya kurang 1 apa? Al-Qayyum. Al-Qayyum. Ada 4 nama Allah yang baik atau disebut Asmaul Husna yang kemarin kita pelajari. Yang pertama yaitu Al-Hayyu, artinya Allah yang maha hidup. Yang kedua yaitu Al-Mumit, artinya apa? Sekarang Al-Qayyum, siapa yang tahu artinya Al-Qayyum? Mas, siapa ini? Mas Bandi, silakan Mas Bandi. Ya, silakan. Allah Maha Berdiri sendiri. Pinter 100 untuk Mas Bandi. Yang terakhir Al-Ahad. Siapa yang tahu artinya Al-Ahad? Silakan. Al-Ahad artinya apa? Yang Maha Esa. Maha Satu. Anak-anak kelas 5 hebat-hebat semuanya. Anak-anak semuanya, pada hari ini Pak Siap akan menjelaskan mengenai tema mengenal kitab-kitab Allah. Mengenal kitab-kitab Allah. Kalian semuanya sering mendengar kitab-kitab Allah. Ketika kalian belajar di TPA, di TPI, kalian tentu sudah mengenal dan menghafalkan bahkan kitab-kitab Allah. Mengenal kitab Allah atau percaya kitab Allah merupakan salah satu rukun iman. Ada berapa ya jumlahnya rukun iman itu? Pinter. Kalau percaya kepada kitab Allah itu termasuk rukun iman yang keberapa ya? Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, pinter. Yang pertama apa kira-kira? Iman kepada Allah. Benar sekali. Yang kedua, iman kepada siapa? Malaikat. Malaikat, pinter. Yang ketiga berarti Iman kepada kitab-kitab Allah. nah, 100 semuanya untuk anak kelas 5. Pertanyaan selanjutnya, ada berapakah ya kitab wajib Allah yang harus kita ketahui? Ada 4. Ada 4. Siapa yang bisa menyebutkan? Siapa? Silakan Mas Bandi. Kitab Taurat, Selanjutnya, kitab Zabur, selanjutnya pinter. Lanjut. sama kitab-kitab umat Islam, kitab Al-Quran, Pak. Nah, ada 4. Yang pertama yaitu Taurat, yang kedua Zabur, 3 Injil, dan yang keempat atau Al-Quran. Pada hari ini kita belajar mengenai kitab-kitab Allah, dan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini yang pertama, peserta didik mampu menyebutkan nama-nama kitab suci dan rasul penerimanya dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan makna diturunkannya kitab-kitab suci dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu membandingkan ajaran-ajaran kitab suci yang diturunkan kepada rasul-rasulnya dengan tepat. Dan yang keempat, peserta didik mampu membuat clipping mengenai kitab-kitab suci dan rasul penerimanya dengan benar. Sekarang ini tadi sudah kalian jawab. Sekarang coba, siapa yang masih ingat tadi ya, apa artinya iman itu? Kalau rukun iman tadi jumlahnya berapa ya? Pinter. Percaya pada kitab Allah merupakan rukun iman yang nomor berapa? 3. Pinter. Yang terakhir sekarang, berapa jumlah kitab wajib Allah? 4. Ada 4. Pinter sekali. Anak-anak semuanya, sebelum pembelajaran ini kita mulai bersama-sama. Ustaz, Bang, saya mengirimkan materi pembelajaran dan kalian juga bisa membuka alamat yang sudah
kita kirimkan. Yang pertama yaitu alamat yang ada di Google Site, ini sudah saya kirimkan, dan tadi sudah dikonfirmasi oleh orang tua kalian bahwa ini sudah di print semuanya dan sudah ini untuk memastikan ada di cat itu, ada di cat, anak-anak silakan mengecek materi pelajaran yang akan kita laksanakan pada hari ini. Kemudian anak-anak juga bisa melihat di YouTube. Dan nanti kegiatan kita yaitu ada tugas kelompok dan tugas mandiri. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, anak-anak kira-kira sudah siap tidak menyaksikan video pembelajaran yang akan Bapak tayangkan? Ya, Bapak. Ya. Halo. Sekarang persiapan kita menyaksikan video pembelajaran. Ini kita mulai dengan tugas kelompok. Anak-anak tadi sudah Bapak bagikan ya, di link ya, dan insya Allah sudah kalian print. Ada lembar pengamatan tugas kelompok ini. Nanti anak-anakku setelah menyaksikan video pembelajaran, ada beberapa pertanyaan yang nanti akan kalian jawab. Yang pertama, apa yang dapat kalian jelaskan dari tayangan video tersebut? Yang kedua, percaya pada kitab Allah merupakan rukun iman yang keberapa? Yang ketiga, apakah yang dimaksud dengan kitab? Dan yang keempat, siapa saja rasul penerimanya? Ini semuanya nanti ada dalam tayangan video pembelajaran. Sekarang mari kita saksikan bersama. Belum muncul, Pak. Belum muncul. Sudah muncul belum? Belum, Pak. Oke, berarti sekarang saya cek dulu. Terima kasih ya. Ya, Pak. Oke, sudah. Share. Ya, tampil Bapak. Sudah tampil belum? Ya, sudah kelihatan, Pak. Nah, sekarang kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Suaranya dengar ya? Materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan kompetensi dasar. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini adalah sedangkan materi pokok yang akan kita pelajari adalah anak-anak sudah tahu belum apa arti dari kitab suci? Mari kita pelajari bersama. Kitab adalah wahyu Allah yang diberikan kepada Nabi dan Rasul serta sudah dibukukan. Jika belum dibukukan maka disebut suhuf. Dari sini anak-anak pasti sudah bisa membedakan apa perbedaan antara kitab dan suhuf. Ada 4 kitab suci yang wajib kita imani. Yang pertama adalah kitab Taurat, diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. 2 Zabur,
diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang ketiga, Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang keempat adalah Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Percaya kepada 4 kitab suci tersebut di atas hukumnya wajib karena merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab Taurat diturunkan abad 12 sebelum Masehi, berisi dasar-dasar akidah dan syariat. Sedangkan Zabur berisi nasihat, hikmah, dan sanjungan kepada Allah. Sedangkan kitab Injil berisi ajaran mengenai ketauhidan dan kabar akan datangnya Nabi setelah Isa. Dan Al-Quran menghapus sebagian syariat kitab terdahulu, melengkapi dengan ketentuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Anak-anak yang hebat, sampai di sini materinya pasti bisa dipahami. Mari kita lanjutkan. Mari anak-anak semuanya kita berbuat baik kepada siapa saja. Demikian materi PABP kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum. Anak-anak, bagaimana? Sudah lihat semuanya ya tayangannya ya? Ya, Pak. Sudah, Pak. Sudah dicatat semuanya? Ya, sudah, Pak. Sudah dicatat, alhamdulillah. Coba dicek kembali. Ini sekalian Pak Siap ini memasukkan nilai pengamatan ini ya. Siapa saja di antara kalian yang tadi kerjasamanya bagus ya, yang jujur, yang aktif. Silakan dicek kembali sebelum nanti salah satu di antara perwakilan kelompok diminta Pak Siap untuk menyampaikan hasil catatannya. Sudah siap semuanya anak-anak? Siap, Pak. Nah, sekarang saya minta kepada Mas Halis. Silakan Mas Halis untuk mempresentasikan hasil tugas kelompoknya tadi. Silakan. Halo Mas Halis. Mas Halis ada ya? Silakan sampaikan Mas Halis. Terima kasih Bapak, teman-temanku sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita barusan semuanya sudah melihat video yang telah dipertontonkan kepada kita sekalian. Jadi menurut kelompok kami bahwa secara inti kita harus selalu berbuat baik kepada siapa saja, baik kepada Allah, diri sendiri, kepada teman, saudara, bapak ibu kita semuanya. Sekian Bapak, terima kasih. Terima kasih, bagus sekali hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kelompok yang kedua, silakan Mbak Dian, silakan Mbak Dian. Ya, Pak. Hasil dari diskusi kelompok kami bahwa kitab Allah itu adalah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada Nabi dan Rasul pilihan. Di antaranya yaitu kitabnya ada 4. Yang pertama, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Yang kedua, kitab Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam. Yang keempat, kitab Injil diberikan kepada Nabi Isa alaihi salam. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diberikan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun perbedaan antara suhuf dengan Al-Quran, kalau suhuf itu masih berbentuk lembaran-lembaran, sedangkan Al-Quran sudah menjadi kitab. Sekian dari kelompok kami, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak. Sangat lengkap penjelasannya. Sekarang yang terakhir
Yang terakhir kami silakan kepada kelompok kita. Mas Supandi, silakan Mas Supandi. Baik Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan presentasikan hasil diskusi kelompok kita, di mana setelah melihat video tayangan tadi, ini bisa menyimpulkan bahwa kitab dan suhuf itu berbeda. Kalau kitab itu sudah dibukukan, kalau suhuf itu belum dibukukan. Kitab Allah itu ada 4. Yang pertama kitab Taurat, Zabur, Injil, dan kitab Al-Quran. Pada keduanya adalah kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa, dan kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Sebagai umat Islam, kita wajib mengimani 4 kitab itu, bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Pandi dan semua kelompok semuanya. Jawabannya sudah lengkap. Sekarang coba ya, kira-kira jawabannya tadi dengan apa yang ditulis sama Pak Siap di PowerPoint di layar itu sudah sesuai insya Allah. Yang pertama ini, percaya kepada kitab Allah adalah tanda keimanan seseorang. Kita diperintahkan beriman kepada 6 hal. Yang pertama kepada Allah. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat Allah, iman kepada kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, iman kepada hari akhir, dan yang terakhir yaitu iman kepada qada dan atau disebut juga dengan sebutan takdir. Apa? Selanjutnya ini, kitab Allah adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dan sudah dibukukan. Kemudian kalau suhuf adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada para nabi dan rasul dan belum dibukukan. Dan yang terakhir, jumlah kitab suci Allah ada 4, yaitu 1. Zabur diberikan kepada Nabi Daud alaihi salam, Taurat kepada Nabi Musa alaihi salam, Injil kepada Nabi Isa alaihi salam, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi jawaban kalian semuanya tadi sudah benar semuanya. Hebat semuanya, anak kelas 5. Anak-anak masih semangat apa sudah urusan ini? Ada ngantuk. Anak ngantuk. Ayo coba ya, sekarang kita nyanyi-nyanyi dulu ya. Anda nyanyi supaya kita tidak ngantuk. Coba anak-anak ya, ikut gerakan Pak Siap semuanya. Ada 7 gerakan ya. Ada 7 atau itu bahasa Jawanya. Coba ingat gerakannya. Gerakan yang pertama seperti ini. Gerakan semuanya. Gerakan yang kedua seperti ini. Yang ketiga seperti ini. Yang keempat seperti ini. Yang kelima seperti ini di tengah. Yang keenam jempol. Yang ketujuh jempol. Kurang 7 menit Gus, istirahat. Yang terakhir tok-tok tangan. Kita mulai ya. Pak Siap nyanyi sambil kita bergerak semuanya. Ayo ini nyanyiannya anak tahun ini ya, anak kita ini. Kita mulai bersama-sama. Ayo. Sambil digerakkan tangannya. Ada yang diturunkan Allah untuk para nabi disampaikan pada umatnya. Zabur dan Nabi Daud, Taurat Nabi Musa, Injil semuanya. Nah, sekarang Mas Hadi sudah bangun ya. Terima kasih anak-anak. Anak-anak selanjutnya, ini makna diturunkannya kitab suci Allah. Yang pertama yaitu sebagai pedoman dan petunjuk bagi hidup manusia. Selanjutnya sebagai bukti kenabian ya, atau kerasulan. Selanjutnya ini yang terakhir ini. Apa isi ajaran masing-masing kitab suci?
Itu sudah ada tadi di layar di video pembelajaran. Taurat berisi dasar-dasar akidah dan syariah. Zabur, nasihat, hikmah, pujian, dan sanjungan kepada Allah. Kalau Injil berisi ketakutan, kabar akan datangnya Nabi di akhir zaman. Kalau Al-Quran menghapus sebagian syariat terdahulu, berisi akidah, ibadah, muamalah, hukum, akhlak, dan ilmu pengetahuan. Makanya Al-Quran disebut sebagai sumber ilmu pengetahuan. Anak-anak semuanya. Coba sekarang, siapa di antara anak-anak yang belum paham mengenai kitab-kitab tadi? Sudah paham semuanya? Apa yang bisa menjawab pertanyaannya Pak Syah? Kitab itu artinya apa? Kitab itu artinya wahyu Allah. Ya, Coba, wahyu Allah. wahyu Allah. Siapa yang bisa melengkapi? Sudah bagus jawabannya. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul pilihan ya Pak. Ya, pinter. Yang dibutuhkan Bapak. Pinter 100 semuanya. Selanjutnya anak-anak, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Apa saja yang kita pelajari? Yang pertama, kita belajar mengenai apa? Beriman kepada kitab Allah. Beriman kepada kitab Allah. Dua, seperti Mas Halis tadi, pengertian kitab Allah. Yang ketiga apa ya? Nama-nama kitab Allah. Nama-nama kitab Allah. Anak-anak, alhamdulillah untuk pembelajaran kita sudah selesai. Untuk selanjutnya ini ada tugas mandiri. Anak-anak dikerjakan di rumah ya. Nanti anak-anak bisa minta bimbingan sama orang tuanya buat printing. Ini ada contohnya ya. Ada gambar 4 kitab suci. Kemudian di bawahnya diberi keterangan siapa nama nabinya, namanya kitab apa, dan ajarannya apa. Bisa dicari anak-anak semuanya? Tugasnya apa? Tugasnya membuat clipping. Dikerjakan sendiri-sendiri. Bisa minta bantuan dan bimbingan orang tua. Nah, bisa difoto besok hasilnya kemudian dikirim ke Ustadz Jihad. Bisa dicari ya? Semua pada hari ini kalian semuanya sudah bisa memahami subtema yang pertama, yaitu mengenal kitab-kitab Allah. Untuk selanjutnya kita besok akan belajar mengenai kitab Allah membawa ajaran terpuji. Ini nanti materinya akan saya kirimkan kalau kalian semuanya sudah mengumpulkan tugas mandiri, yaitu membuat pelitian. Bisa dicari semuanya ya. Alhamdulillah pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Mari pembelajaran pada hari ini kita tutup dengan bacaan doa. Saya minta kepada Mas Halis ya untuk memimpin doa di akhir majelis. Silakan Mas Halis. Ya Bapak. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Selalu jaga kesehatan, selalu patuhi protokol. Semoga kita senantiasa dihindarkan dari virus corona, termasuk seluruh keluarga kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk selanjutnya adalah review dari dosen kita. Yang pertama untuk Ustadz Hisham, kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Pak Muhammad Syihab ya. Siap. Ya, panggilannya Pak Syihab ya. Iya, Pak Syihab.
Saya lihat LPP-nya sudah baik ya. Standar lah. Makan, pembuatan indikator dan juga tujuannya. Saya hanya konfirmasi model pembelajarannya apa yang digunakan Pak Siap? Kooperatif learning, Pak. Ya, cooperative learning itu apa maksudnya? Pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif sehingga siswa bisa menemukan pengetahuannya secara mandiri. Kooperatif itu apa? Kooperatif kerjasama. Kerjasama. Ya. Oke, jadi disitulah fokusnya ada kerjasama yang selalu ditampilkan ya di dalam pembelajaran. Nah, ketika apa tadi cooperative learning itu dilakukan oleh peserta didik? Kita diskusi, Pak. Terus apa lagi selain itu? Ada lagi? Ketika mau menyampaikan hasil presentasi. Ya, ketika diskusi tadi apa yang didiskusikan oleh peserta didik? Melihat tayangan video, materi yang ada di dalam tayangan video. Ya. Nah, terus kerjasamanya di mana itu? Anak-anak kerjasama mencatat dan memahami materi-materi yang sudah ditampilkan di dalam video pembelajaran. Ya, ketika dalam masa pandemi begini kerjasamanya kayak apa ya? Bisa anak-anak di apa ya? Diskusi secara online gitu. Oke. Biasanya kami membagi, kalau persoalan kami itu membagi tiap-tiap ada desa-desa khusus seperti itu, Pak. Anak-anak yang rumahnya dekat dikumpulkan jadi satu. Berarti luring ya? Kalau anak-anaknya, kalau gurunya tetap di rumah. Ya, anak-anaknya peserta didiknya dikumpulkan. Biasanya ada 2 anak, ada 3 anak seperti itu, Pak. Oke, jadi di situlah kerjasamanya ya. Iya. Ya, saya kira cukup. Sekarang coba ditulis ya oleh Pak Siap ya. Hadis yang ada iman kepada kitab tadi ya. Apa Pak Siap? Apa salah satu hadis yang ada iman kepada Hadis Arba'in Nawawi. Yang pertama itu, Pak. Ya, apa itu? Mungkin. Antum inna billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Oke. Coba sekarang ditulis oleh Pak Siap. Iya. Namun, Pak. Sudah. Tolong ditunjukkan. Orang ke atas, Pak. Ya, oke. Al-Qur'ina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ya, saya kira benar itu. Lu belajar nulis di mana, Pak Siap? Di pondok, Pak. Di mana itu pondoknya? Di Lirboyo. Oke, adalah bagus kalau begitu. Baik, saya kira sudah terlihat apa yang dinilai dari Pak Siap ya. Saya kira sudah punya potensi yang bagus ya, tinggal mengembangkan terus. Baik, selamat Pak Siap. Terima kasih ya. Kembalikan Pak Dimas. Oke, matur suwun Ustaz Isyam. Selanjutnya review yang kedua dari Pak Rifai. Kami persilahkan. Terima kasih Pak Dimas. Pak Siap.
Pak Siap usia berapa? Sekarang 40 tahun, Pak. 40 tahun. Pak Siap sudah lama mengabdi, sejak kapan? Kalau mengabdi di SD sekarang di SD itu sudah 10 tahun, Pak. Cuma sebelumnya di Madrasah Sanawiyah. Oh begitu. Asli dari Gresik. Asli Gresik. Asli Gresik. Oke, Pak Siap menyambung apa yang sudah dikonfirmasikan oleh Pak Insan tadi. Pada mukadimah ini saya ada pemahaman yang sama, jadi saya berharap Bapak Ibu semuanya itu ketika proses pembelajaran ya cair seperti ini, cair memang seperti ngajar beneran, sehingga tahapan yang ada di RPP itu kita juga bisa menjalankannya dengan baik. Dan memang apa yang disampaikan oleh Pak Siap lumayan bagus dan sebagainya, dan bisa mewakili dari proses pembelajaran yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua, tahapan-tahapan yang ada di RPP juga dilalui dengan baik ketika proses resepsi, kemudian di situ ada penayangan video, bahkan sampai di wilayah penilaian atau KPT juga dilakukan. Bagus itu Pak. Kemudian yang berikutnya yang perlu saya konfirmasi lagi terkait materi Pak. Terkait materi. Mengapa ya Pak Siap materi yang ada di RPP itu berbeda dengan materi yang Bapak butuhkan ketika waktu presentasi tadi? Itu kira-kira ada masalah apa sehingga materi yang ada di RPP tidak sama dengan materi yang ada di Bapak selama proses pembelajaran tadi? Monggo Pak. Bentar, cek dulu Pak. Iya. Oke, ini terima kasih Pak. Ini kami kan menyampaikan tema yang kedua Pak. Tema yang pertama itu mengenal Allah, mengenai Asmaul Husna, yang tadi insya Allah di awal pembelajaran sudah kami sampaikan mengenai pertemuan yang kemarin. Kemudian untuk saat ini kami menjelaskan mengenai perintah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada di materi pembelajaran di RPP itu. Tapi ini di RPP ini untuk 3 kali pertemuan Pak. Terima kasih. Jadi itu menjadi penting Pak, menjadi penting. Di tahap yang sebelumnya sudah bagus. Jadi sebagaimana yang saya sampaikan di awal, ketika RPP itu terbangun dengan baik, maka proses pembelajaran insya Allah juga berjalan dengan baik karena acuannya juga dengan baik. Dan mungkin di lain waktu atau di tahapan berikutnya Pak Siap maupun Bapak Ibu semuanya bisa mempersiapkan ya, karena ya acuannya kita di RPP juga. Pak Hasan tadi juga begitu ketika sebelumnya menyampaikan RPP-nya sudah bagus begini dan sebagainya ya, acuannya memang RPP dan akan memunculkan masalah ketika materi yang kita sampaikan itu tidak sesuai dengan RPP. Makanya kemarin pada tahapan-tahapan sebelumnya Bapak Ibu dosen maupun Bapak Ibu guru pamong sebagai pendamping di kelas itu pasti mengingatkan RPP-nya selaras. Nah, intinya di sini. Ya di tahapan berikutnya Bapak tidak mengalami kendala. Kemudian yang berikutnya Pak Siap dari materi Bapak. Ini tadi kelas berapa Pak? Kelas 5 Pak. Kelas 5 berarti sudah relatif dewasa. Kalau di kelas dasar kan dianggap kelas atas ini Pak ya. Nah, ketika siswa Bapak itu sudah kelas atas, kira-kira aktualisasi dari iman kepada kitab Allah itu praktek realnya seperti apa? Kenapa Pak? Aktualisasi dari iman kepada Allah itu praktek realnya di lembaga seperti apa? Bapak lakukan apa? Yang pertama, anak-anak selalu membaca Al-Quran di awal pembelajaran. Terus? Kemudian yang kedua, melaksanakan tahap apa yang menjadi program sekolah yang juga merupakan ajaran yang ada di dalam Al-Quran, seperti berbicara santun, kemudian tidak berbohong dan lain sebagainya. Oke.
Untuk yang berikutnya Pak Siap, untuk pertanyaan saya yang terakhir, terkait kitab-kitab Allah itu kan kita sama-sama memahami di hari ini, di tahun 2021 ini, kita juga menyadari betul bahwasanya agama yang ada di negara kita itu tidak hanya agama Islam. Tentunya ada agama lain yang kita semuanya juga kawan 6 atau 5 itu. Nah, tentunya agama-agama itu juga berangkat dari kitab-kitab yang Bapak sebutkan tadi. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan, Pak, bagaimana itu teman saya atau tetangga saya yang beragama Nasrani atau Kristen? Bagaimana besok Pak di akhir hidupnya? Katanya ini juga kitabnya Allah juga. Terus kita bagaimana posisinya sebagai orang Muslim? Itu bagaimana Pak kira-kira solusinya? Ketika ada siswa yang bertanya begitu. Iya, mohon maaf saya juga pernah ditanya seperti itu, Pak. Iya. Itu memang Iya. Karena kebetulan murid-murid kami juga banyak yang dari perumahan yang agamanya banyak yang beragama Kristen juga. Jadi untuk yang pertama mungkin secara sosial kami sampaikan bahwa anak-anak tetap berperilaku baik kepada teman-teman kita yang beragama lain. Selama kita tidak diajak untuk melakukan peribadatan atau ritual peribadatan seperti mereka, kita laksanakan. Ulang tahun kita adakan saja. Pokoknya ulang tahun bukan diajak beribadah ke tempat ibadah mereka. Mungkin salah satu contohnya seperti itu Pak ya. Ada contoh yang lainnya? Kemudian contoh yang kedua itu ada salah satu murid itu yang tetangga yang beragama Hindu anaknya itu, karena juga kebetulan ada di kos-kosan. Ketika anak saya itu mengadakan seperti kemarin itu ada prosesi penyembelihan hewan kurban sapi. Dan sapi menurut mereka itu ternyata adalah hewan yang sangat dimuliakan. Saya juga pada mulanya kesulitan memberikan penjelasan. Namun saya jelaskan ini mungkin nanti Bapak bisa memberikan koreksi apakah apa yang saya jelaskan ini kurang atau salah. Bahwa memang sapi itu menurut mereka ya dimuliakan, tapi menurut agama kita itu termasuk salah satu hewan yang boleh dimakan. Bahkan di dalam fikih kurban sapi merupakan salah satu bentuk hewan yang boleh dikurbankan. Mbak. Oke, terima kasih. Jadi sekaligus apa yang saya sampaikan kepada Pak Zilyati, Pak Siap itu bahwasanya konteks pada kita hari ini sampai sore nanti itu tidak hanya murni berbicara antara komunikasi Bapak selaku pendidik dengan muridnya, tetapi kita juga berbicara sedikit konten yang itu mungkin ada beberapa hal yang perlu saya konfirmasi. Terima kasih Pak Siap. Matur suwun nggih. Nggih.